Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi yang kedua, di mana pada kali ini kita akan mendiskusikan hasil UTS kita kemarin, di mana kita mendapatkan beberapa koreksi atau beberapa masukan dari Bapak. Nah, yang kemarin tuh Bapak bilang koreksi yang pertamanya itu kan halamannya harus login. Nah, jadi Bapak menyarankan yang pertama itu harus ada halaman yang tanpa loginnya terlebih dahulu. Nah, terus yang selanjutnya, yang kedua, untuk yang CRUD dokter atau create, update dan delete itu tambahkan bagiannya ada NIP sama surat izin praktek. Kemarin kan kita belum buat, jadi Bapak suruh tambahkan tersebut karena itu penting. Nah, yang ketiga, untuk tampilan info seluruh dokter itu dihapus saja kata Bapak karena itu nggak penting. Yang keempat, kita kemarin menggunakan kata-kata masyarakat. Nah, itu tuh diganti dengan pasien. Terus yang kelima, tambahkan rekam medis pasien. Nah, yang keenam itu tambahkan fitur farmasi. Terus untuk yang di daftar konsultasi tambahkan, itu penting nggak? Bukan ya? Ini apa yang konsultasi kemarin kan kita pakai nama, nomor HP sama keluhan tuh, enggak? Nah, jadi Ya. kita hapus saja keluhannya gitu. Oh, Ya, ini udah masuk diskusi ya. Nah, jadi kita mulai dari kalau enggak apa aja kita langsung perbaiki aja desain yang kemarin sekalian jalan gimana? boleh. Oke, Boleh, aku ya. apa ya? Share screen ya. Ya. Udah nampak? Ya. Dari halaman tanpa login aja kita itu. Iya. Berarti inilah ya sebelum ini yang dibilang Bapak tuh kita buat kayak selamat datang. Iya. Coba ke kanan kan, ya kan kita ada kemarin buat yang informasi rumah sakit. Nah, gimana kalau misalkan itu aja yang kita jadiin tampilan awalnya, tampilan tanpa login. Ini Biar berarti nampak, nggak ada ya kemarin ya? Ya, taruh aja paling depan. Oke. Bagusnya di sini apa ya kita tampilkan? Apa kayak Selamat datang. tulisan aja atau pakai gambar mungkin? Bagusnya kayak awal paling atas tuh kan kita kasih tulisan selamat datang, habis itu kasih kayak logo atau sesuatu yang berbau rumah sakit, itulah kan. Atau judul rumah sakitnya dulu, habis itu di bawahnya dikasih info tentang rumah sakitnya. Kayak ada infonya sedikit di bawah nih kan? Ya, biar tergambar gitu kan. Apa ya nama rumah sakit kita buat sementara? Apa ya bagusnya? Permata. Gini, Permata Indah. Ya, Permata Indah Jalan kan sementara lagi. Ya udah agak susah. Indah. Pakai Pekanbaru? Iya. Boleh. Bawah lagi ini.
Ya tadi gabung aja lah ya panjang-panjang. Gini boleh lah. Ya. Heeh. Berarti di sini apanya ya, judulnya lah tibanya. Habis itu berarti di sini informasi umum dari rumah sakitnya kita letak ya. Ya. Gitu. Nanti informasinya tuh boleh kalau mau kita pakai gambar atau mau tulisan aja gitu kan. Atau bagusnya gimana? Atau kita pakai gambar kan sebagai apanya latarnya ndak. Terus nanti kita kayak ada gimana ya bagusnya? Atau letak di sini gambar, baru di bawahnya ini informasi kayak umum aja dulu gitu. Oh ya boleh sih. Berarti ini tulisannya nggak masalah, tapi kan belakangnya gambar Pakai gitu kan. background. Ah iya. Berarti ini kayak ada gambar background lah tibanya ya. Terus di bawah ini barulah informasi rumah sakitnya. Misalnya kayak rumah sakit tuh berdirinya kapan atau pemiliknya apa gitu kan. Pokoknya tentang rumah sakitnya lah. Berarti dari halaman selamat datang nih kita buatkan apa? Button gitu. Ya, button login di bawah. Atau kayak mana ya? Misalnya untuk info lebih lanjut silakan login kayak gitu atau gimana? Ya, info ini nggak slide gitu, satu aja. Nah, itu Boleh dia. sih. Kalau misalnya kayak ada apa ya namanya? Yang kayak ada titik-titik gitu kan, nanti bisa di slide. Boleh sih kalau misalnya apa lebih bagus gitu juga. Cuma nanti dia apanya, tas moddingnya, Ya, kira-kira bisa nggak tuh untuk itunya apa animasinya lah kan tibanya tuh. Kira-kira gimana tuh? Bisa kira-kira. Bisa. kemarin Apa tuh? tunggu. Kemarin yang halaman pasien selain bisa konsultasi dia bisa ngapain aja? Cuman lihat info rumah sakit itu ya? Yang sebelum revisi berarti kan? Ya, Ini dia. melihat jadwal praktik dokter ya. Ini kemarin, oh ya, ini tetap nih ya kemarin ya. Gimana kalau misalkan kita itu aja kan ada, dari halaman itu tuh cuman bisa ngelihat dua, ada info dokter sama info rumah sakit. Nanti kalau ingin konsultasi harus login dulu gitu. Oh, berarti sebelum masuk loginnya udah ada ini gitu. Ya, Gimana bisa dua tuh. Cuman nengok aja. Nanti kalau dia udah login, ya tampilannya bertambah gitu. Berarti setelah info. setelah ini ditekan atau gimana? Itu dia tuh. Cuman kalau nanti misalkan yang lain nengok, itu juga sih. Login aja deh, cuman nampilin itu. Jadi Soalnya beda-beda fungsi. Ya. Boleh. Jadi yang ini tadi bisa tuh kira-kira kalau kita buatkan apa kayak slide gitu kan animasinya. Bisa nggak ya? Atau kayak apa aja, kayak button next atau gimana gitu kan, biar pindah ke sebelah dia. Oh iya, boleh. Di sini lah kita tambah. Iya. Nah, kayak gini aja lah ya. Jadi pas di next baru dia pindah-pindah gitu. Ya. Berarti satu lagi loginnya kan?
kita letak di tengah atau Iya, bagus tengah lagi nak. Tengah aja. berarti tekan login baru masuk ke sini ya. Nah, Ya. ini tadi koreksinya jadi apa ya, pasien. Pasien. Sudah. Terus login dokter, username password. Ini berarti dihapuskan, info rumah sakitnya nggak ada lagi. Ya, hapus semua. Ada satu. Oh iya, di sini kan tadi ada disuruh Bapak pakai rekam medis ya. Oh ya, Di kata dokter bapak juga. gitu. Tambahkan. Tunggu, itu rekam medis kita cuman di dokter aja ya. Tapi kapan itunya datanya dapat gitu? Ibaratnya dokter kan bisa ngeliat, tapi datanya siapa yang memasukkan rekam medis tuh? Atau rekam medis dokter tuh memasukkan pas pasien konsultasi gitu ya? Boleh sih. Jadi mungkin pas pasiennya datang kan udah daftar dari Ibarat- rumah ya. Berarti pas udah konsultasi barulah dokter nih catatkan pasiennya gitu nak. Gitu aja Oh lah. ya, baru dicatat ke rekam medisnya ya? Ya, iya boleh. Iya. Satu lagi. Info seluruh dokter nih jadi Dihapus kata bapak. berarti ibaratnya dokter nih ya dia bisa lihat info dia sendiri gitu ya, siapa orangnya dia lihat punya dia sendiri gitu kan. Atau hapus saja nggak sih semuanya kan? Bapak bilang info dokter tuh nggak usah, nggak penting gitu katanya kan? Oh Tunggu. bukannya kemarin tuh Bapak bilang tuh kalau misalnya dokter A nih buka aplikasinya kan, terus kemarin kan kita tibanya tuh kayak buat semua dokter ditekan muncul salah satu kan. Nah mungkin maksud Bapak tuh kayak privasinya tuh nggak boleh nih dokter ini harus tahu gitu. Kalau dia sendiri kayaknya nggak masalah lah nak. Kalau untuk lihat punya dia sendiri gitu. Oh ya, boleh sih. Tapi kalau misalkan dia lihat punya dia sendiri kayak buat apa nggak sih gitu loh? Iya sih. Atau kita hapus saja yang di dokter, nanti kan di apa tuh di adminnya yang atas kan ada tuh create, update dan delete tentang dokter. Ya udah, cuman admin yang bisa ngelihat itu biar lebih privasi. Lagian buat apa dia ngelihat datanya sendiri kan? Udah hafal kok. Ya boleh sih. Ya. Biar lebih apa kan kayak sederhana gitu. Itu saja ya berarti info dokter. Udah itu aja kan dokternya, coba tengok lagi. Login, habis itu Ini tampilan jadwal praktek dokternya belum ya? Oh ini dia. iya, Ada bilang. ke pinggir dia. Berarti rekam medisnya lagi. Rekam medisnya nih berarti inputannya lah kan, kodenya kan? Ya, kita iniin dulu nggak sih? Apa tuh? Kayak apa tuh? Biar tahu pasien mana gitu. Nggak salah, langsung aja lah inputan. Atau kita mulai dari admin lagi? Lupa nih Ya, tadi. pasnya dari admin lah. Nah, iya. Lupa Biar tadi. nampak. Admin dulu ya. Ini hapus lagi berarti kan? Ya.
Di admin ada yang ditambahkan? Enggak ya? Kalau di admin yang pas CRUD dokter itu suruh bapak tambahkan apa tuh NIP sama surat izin. ID-nya aja lah bagusnya, nggak kita ganti sama NIP. ID ini kan ID apa gitu kan? NIP sama surat izin. Surat izin ini berarti apa? Oh, kodenya gitu ya? Kalau surat izin kayak ya berbentuk surat nggak sih? Upload gitu. Kayaknya iyalah, kayaknya ya. Oh, Atau kayak mana ya? Emang apa sih yang itunya yang paling penting di surat tuh kan? Kalau upload file bisa ya? Apa nanti tuh tipenya? upload file. Sebenarnya memang lebih bagus kan? Ya biar emang ini surat izin dia nih gitu kan? Iya. Atau coba kita cari bentar surat izin dokter itu kayak apa sebenarnya? Apa yang Berarti surat izin prakteknya ya berarti itu? Iya, surat izin praktek. Kayaknya sih memang apanya ya? Emang file kan? Iya, emang filenya kayaknya upload file gitu. Nggak mungkin kita cuma catat nomornya kan, buat apa gitu. Ya. Ini tibanya kayak surat dia nih boleh emang jadi dokter gitu kan, izinkan. Bukti kalau dia itu emang dibolehkan praktek. Iya. Bisa nggak tuh kalau kita hapus saja gimana? Tapi bapak suruh itu ya kemarin. Iya. Tunggu. Kayaknya bisa sih. Nanti kita cari aja tutornya di YouTube. Upload Kan? file. Ya. Berarti sama lah ya kayak upload gambar, upload Foto. itu aja ada kita buat kan upload foto. Iya kan sama. Beda file foto aja sebenarnya. Iya, beda tipe aja. Ditambah satu lagi kan. Coba tengok yang atasnya. Hmm. Yang fungsi button paling atas tuh apa tuh? Tambah. Sebenarnya ada dua nih nanti. Yang pertama tuh kayak buttonnya aja dulu. Habis itu baru muncul formnya. Gitu nggak? Oh, Sebenarnya jadi kayak ada dua cuma buat aja nggak sih interface-nya dulu ya. Yang satu belum apa tuh namanya? belum ada formnya. Ya. Belum ada form. Oh ya, apa ini? Nanti kita duplikat. Berarti di sini aja kita langsung buatkan upload file gitu, kayak gini. Kenapa nggak di bawah aja? Biar sama-sama upload yang di bawah tuh. Ininya? Paling bawah gitu. Oh, Iya, Berarti kayak button ini- upload file. Ya, ininya nggak perlu berarti ya? nggak perlu. Oh iya. Oke. Tekan dulu nih. Sebelum upload foto aja. Ini dihapuskan dulu. Sorry.
Berarti gini kan, ini nggak perlu pas tambah, habis itu baru muncul formnya, gitu kan? Berarti diklik dulu itu. Tambahkan info gitu. Apa pin nggak dengar? Yang tambahkan info ini diklik dulu baru muncul ini. Halaman inputan tuh. Iya, Oh. iya gitu nak. Iya. Bagusnya tuh kayak mana? Ya ibaratnya baru pindah dia. Iya, Jadi yang sebelum ada itu tuh kita kasih aja kayak teks atau apa gitu kan. Belum ada Iya. info dokter atau kayak mana gitu. letak di tengah aja atau nggak apa-apa lah di tengah kan? Tengah aja dulu. Ya, tapi nanti agak besar aja hurufnya. Atau di paling atas aja deh, Bu. Tengah lah. Tengah sini. Berarti nanti tambah baru muncul formnya ya. Gitu. Ya, berarti kalau Apa udah yang itu kan ada tuh dibilang di situ kan belum ada info dokter. Gimana kalau misalkan kita tambahkan kata-katanya silakan tambah apa deh, jangan usah deh skip berarti udah disimpan dia kan. Ini berarti kita ganti sama NIP. Nah, nanti file suratnya tuh kita tampilkan juga lah di sini kan? Atau Satu gimana? atau halaman. ya. File yang ini tadi, surat izin praktik. Boleh sih. Di halaman itu juga. Tapi Halaman baru gimana? deh. Kalau misalnya ke halaman baru atau gini kita tambah sini kan, misalnya kayak lihat surat izin benar. baru Ya. seru lagi. Bentuknya bentuk button aja lah ya kita buat. Iya. Cukup guys kalau kayak gini. Oke. Cukup. Nggak perlu lah ya. Dia kan tengok ini aja surat izinnya. Itu kalau misalkan kan ada tuh menampilkan infonya, yang paling atas kan ada button tambah info. Gimana kalau setelah data dikirim kan bentuknya kayak mana gitu loh? Yang ini Kak. Iya, pas data dikirim tuh dia ke tampilan kayak yang sebelum tambah tuh kan, nah masuk nih satu, pas diklik itu baru deh muncul halaman lengkap kayak info gini gitu nggak sih caranya? Ini nggak perlu kan? Ya, Berarti simpan baru nampil ini. Kalau bukan. atau ada satu lagi ya? Iya, simpan dulu. Nah, sebelumnya kan belum ada tuh, belum ada info dokter. Ini nih ya. Ya, jadi datanya masuk sini dulu ke satu. Pas kita klik detail atau apa kayak gitu kan. Nah, baru deh keluar. Ya, boleh. Ya, Berarti nanti untuk untuk hapus sama editnya di dekat detailnya atau di dalam ini? bagusnya di dalam nggak sih? Kalau di luar kita kayak button detail aja. Oh iya, boleh.
Ini pakai button juga berarti. Iya, pakai aja. Tapi datanya udah muncul gitu. Kalau pengen nambah data baru, ya silakan. Kalau enggak, ya bebas. Ini tulisannya nama dokternya aja. Iya. Siapa nama dokternya? Nama dokter Miss. aja. Ah, ya. Miss. Oke, Di sini bagus. baru detail, ya kan? Udah tuh dipencet detailnya baru muncul ini gitu kan? Mm, Kalau pencet lihat surat muncul ini. ya. Udah, terus jadwal praktek dokter. Nggak ada yang dirubah kan? Tampilkan dulu nggak jadwal kosong, baru tambah jadwal. Oh, sama kayak tadi ya. Iya. Udah pencet tambah jadwal baru muncul ini. Ya kan? Baru sih. Ini kayak mana ya? Tampil lagi dulu itu enggak satu, nanti klik detail baru deh. Enggak. Ini secara keseluruhan aja tampilnya ya. Iya, Input tampil. itu udah pas ya. Tunggu, itu kan udah tampil tuh. Coba tambahkan button tambah jadwalnya di atas. Ini. Bukan di Itu kan- sini. Iya, maksud aku tuh kan tambah jadwal awalnya belum ada. Terus habis itu kita masukkan Nah, untuk dokter satu. Gimana kalau ada lagi tampilan sebelum ke yang edit hapus ini? Kayak yang sebelumnya, kayak yang apa tadi? sebelum Dokter. ya. Iya. Nah, di sini kan belum ada nih jadwalnya. Tampil dulu Iya. jadwal satu. Ya, betul. Bentar. Ini, oh enggak. Terus kalau misalkan kayak gini aja bisa sih sebenarnya, tapi edit hapusnya itu di samping itunya aja. Iya kan, satu-satu kan. Ah, Dan nggak banyak, itu nggak sih? Boleh Iya, lah dia- nggak letak biar sini. nggak kebanyakan halaman jadinya nanti kan. Kayak gini kan maksudnya. Ya, Berarti kalau misalnya dia mau edit balik ke sini lagi gitu kan. ya. Ini kita buatkan agak banyak. Buat aja 3 deh. Terus yang di atasnya tambahkan buttonnya, Bab. Tambah ini, tambah jadwal. Itulah kira-kira ya. Ada lagi tambahannya. Oh iya, ini masih ini admin tadi ya, admin. Udah enggak sih admin? Ya, kayaknya sih udah. Ke dokter kita lagi. Dokter. Rekam medis ya, rekam medis. Pasien lah dulu enggak? Boleh. Ini biar terus. Di sini ada nggak sih tambahan yang tadi yang di daftar konsultasi ada nama sama nomor HP itu di pasien. Iya. Di Jadi pasien. untuk keluhannya
belum diisikan gitu. Nanti keluhan diisi pas udah konsultasinya sama dokter di rekam medis. Berarti nama, nomor HP aja kan? Iya. Nomor antriannya udah dapat nih. Udah nggak sih? Udah itu aja kan di pasien. Ya. Ke dokter lagi kan. Aduh. Dari menu lah ya, rekam medis. Fitur farmasinya, oh beda. Zero praktek. Berarti di rekam medis nih apa nambah daftar pasiennya kan, data pasiennya. Kepanjangan dia tuh, Bu. Iya sih, panjang sebenarnya. Banyak Iya. putarnya. Di rekam medis yang kita buat banyak ya. Banyak. Iya. Atau kita giniin, kita kayak apa tuh, bagi-bagi kiri kanan kan datanya. Bisa kayak gitu tuh, Mbak. Bisa nggak sih? Kecil nggak sih nanti jadinya Iya sih. layarnya? Iya kan, layarnya aja udah sekecil ini. Tapi bisa aja sih sebenarnya enggak. Atau kalau mau buatkan satu-satu ke bawah juga boleh. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau kita buat aja lah, enggak kan dia nanti intinya di scroll gitu kan? Iya. Kan sampai tampilannya aja. Nama. Selamat. Nomor HP, tinggi, berat. Apa lagi? Keluhannya. Keluhannya bagusnya ditulis biasa atau kayak ada diketik biasa aja ya? Keluhan teks area aja nanti. Riwayat penyakit. Hasil pemeriksaan. Satu lagi Pengobatan. lah tuh. Habis itu apa lagi ya? Yang ke farmasi itu lagi enggak? Oh iya, Atau buat aja satu lagi tampilannya untuk menampilkan seluruh datanya. kayak yang dokter tadi ya. Ya. Berarti kan rekam medis pakai ini juga, perlu pakai ini juga. Kayak Boleh ya. nama pasiennya aja lah kan? Namanya nama Repin aja lah. Detail.
Mama nomor aku tinggi berat keluhan keluhan. Udah itu lah. Udah. Ya. Satu Ada lagi untuk farmasi ya. Oh iya, farmasi ini bagusnya kayak mana ya? Kita buatkan aja nggak sih aktor baru gitu? Berarti satu lagi ya. Iya, jadi farmasi itu kayak lebih ke mencatatnya itu obat-obatannya. Boleh sih. Satu lagi. Jangan farmasi lah kan namanya. Jadi apa namanya? Poliklinik orang-orang gitu. Boleh. Tapi menunya apa lagi? Dalamnya pakai menu. Iya. Apa aja tuh menunya kalau ya? Nggak usah pakai menu lagi. Langsung aja kan dia Langsung. nambahin. Mm-mm. Terus perlu lah ya kita buat satu tombol. Tapi apa namanya ya? Tambah data. Ya, tambah data aja lah. Tapi sebelum itu yang kosong itu kan belum ada data. Berarti ini kurang juga ya satu lagi konsultasi tambah belum ada konsultasi. Notasi nomor HP alamat. Apa lagi? Keluhannya atau penyakit, keluhan atau penyakit. Satu lagi obatnya. Ya udah tambah kayak tadi juga kan.
Nama juga kan, nama pasiennya aja kan. Ya. Udah, ini kayaknya ini tambah satu lagi lah. Sebelum dia Sebelum daftar. konsultasi. Udah pas. Yang bawahnya tambah satu lagi, Pak. Yang mana tuh? Enggak, udah. Ini enggak lah, enggak. Mana? Kan tambah. Oh, di sini berarti. Dia boleh satu konsultasi atau kayak mana bagusnya? Boleh ulang-ulang. Di sini lah kan, satu lagi. Kalau misalnya dia mau nambah. Ada lagi. Tunggu. Coba yang farmasi. Sorry. Tampilan detailnya belum. Oh iya. Nama, nomor HP. Jarak-jarak gini aja. Kedekatan. Kita lihat dari awal lagi ya. Halaman selamat datang, login, admin dulu. Login admin. Berarti tunggu. Farmasi polikliniknya nggak pakai login. Oh iya. Iya. Pasien juga. Pasien nggak ya? usah, enggak. Tapi kalau pengen boleh juga sih. Cuman username passwordnya lagi kan nggak mungkin, nggak usah lah. Info dokter, belum ada dokter. Dokter pasien dapat dari yang udah diuntukkan pasien tadi kan? Iya. Konsultasi. Udah sih. Dokter. Oh ya, untuk yang lihat konsultasi itu nggak kita buat kan yang belum adanya. Lihat konsultasi. Udah nih. Iya. Lihat saya di atas admin. Admin. Yang mana tuh? Kan bisa jadi aja dia belum ada yang konsultasi gitu di ujung. Di admin. Ya, ujung kanan. Nah, di situ kan langsung muncul pasien ya? yang konsultasi. Iya, gimana kalau misalkan pasien itu belum ada gitu, belum ada yang daftar kan? Iya. Tapi di sini nggak perlu pakai button lagi kan? Nggak usah.
belum ada pasien yang mendaftar, Pasien yang konsul. yang konsul. Mm-mm. Udah. Oh, kan ini kan udah daftar nih, Mm-mm. disimpan, langsung muncul ke menu lihat konsultasi kan. Iya. Berarti sebelumnya ada lagi satu lagi, belum ada konsultasi atau gimana? Ini juga sih, Kan udah. Mm-mm. berarti dua nih, ini nih untuk dua menu nih. Maksudnya, oh, yang konsultasinya dipisah gitu. Mm-mm. Nggak usah lah, hapus saja lah yang lihat konsultasi itu. Udah kayaknya nggak atau Iya. ada lagi. Kayaknya sih udah. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk diskusi kita pada siang ini. Adapun hasil dari diskusi yang udah kita bahas secara singkat itu yang pertama kita ada melakukan penambahan dan pengurangan dalam aplikasi. Jadi fitur yang udah ditambahkan yaitu yang pertama ada fitur farmasi yang berfungsi untuk melakukan pencatatan terkait obat-obatan dan fitur rekam medis untuk rekam medis pasien. Selain itu kita juga udah menambahkan data-data lain yang perlu seperti surat izin dokter, NIP-nya ataupun sebagainya. Selanjutnya yaitu pengurangan yang kita lakukan pada aplikasi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kita diskusikan bahwa kita mengurangi fitur yaitu untuk melihat info dokter. Nah, karena fitur tersebut dirasa kurang penting, jadi fiturnya kita hilangkan aja. Selanjutnya itu berkaitan dengan desain dan tampilan. Untuk desain dan tampilan, seperti yang sudah kita diskusikan bahwa kita sudah merubah dan memperbaiki desainnya menjadi lebih baik. Untuk diskusi selanjutnya kita akan membahas tentang desain high fidelity dan juga prototype-nya. Baiklah, mungkin sekian diskusi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.